Selamat malam sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Claudio Hersa Totonini Gurusina, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Tanjung Selor, Pospelkes Tiberias Limau, Pospelkes Marturia Sungai Uma, dan Pospelkes Anugerah Penabur Karangagung. Sebelum membaca firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hingga pada malam hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan di dalamnya. Berkati urapi kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat berguna di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai, Kau juga urapi, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata dan kami semua boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang menyatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, sikap hidup dalam kebenaran menjadi suatu hal yang sangat mahal. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan saat ini banyak orang takut untuk melakukan kebenaran. Banyak orang ragu untuk menyuarakan kebenaran. Sebab apa? Sebab ketika mereka menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, menyuarakan kebenaran, hidup jujur, hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi di dalamnya, tak jarang mereka akan dimusuhi oleh orang banyak. Tak jarang mereka akan disingkirkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Atau bahkan lebih parahnya lagi, terkadang mereka akan dapat ejekan dalam tanda kutip ya, sok suci, sok kudus, dan seterusnya. Ini adalah risiko-risiko yang harus diterima oleh orang-orang yang di dalam hidupnya mau untuk menyampaikan kebenaran atau mau untuk menyuarakan kebenaran di dalamnya. Walaupun sebenarnya menyampaikan, menyuarakan kebenaran itu mudah, yang tidak mudah adalah ketika kita menghadapi risiko-risiko yang ada di dalamnya itu tadi. Sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan. Injil Yohanes dalam bacaan kita pada saat ini memperlihatkan sosok Yesus Kristus sebagai korban akibat banyaknya orang-orang yang tidak berani ataupun takut untuk menyampaikan kebenaran. Bagaimana Yesus harus menghadapi fitnah. Bagaimana Yesus harus menghadapi omongan-omongan sana-sini terhadap apa yang dilakukannya selama kehidupannya sebagai anak manusia di dalam dunia ini. Kita dapat melihat bersama bahwasannya bagaimana para murid juga pada saat itu mereka takut untuk mengakui Yesus sebagai guru mereka. Bagaimana para murid yang sebenarnya 24 jam hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka sama sekali tidak berani menyampaikan suatu kebenaran ataupun suatu pembelaan yang ada. Bahkan Pontius Pilatus sekalipun, walaupun ia 2 kali menyampaikan bahwasannya orang ini tidak bersalah ketika Yesus diadili, tetap saja Pontius Pilatus tidak berani untuk menyuarakan kebenaran sesuai dengan apa yang ia inginkan di dalamnya. Tetapi justru di dalamnya Pontius Pilatus takut untuk menghadapi masa yang pada saat itu benar-benar ingin menjatuhkan Yesus. Masa yang pada saat itu ingin benar-benar menyalibkan Yesus di dalamnya. Itulah yang saya katakan tadi, sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan. Untuk menyampaikan sebuah kebenaran, untuk menyuarakan sebuah kebenaran, itu bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi akan ada risiko-risiko yang kita hadapi di dalamnya. Makanya di dalam bacaan kita pada saat ini dalam Injil Yohanes, Yesus berkata di dalam ayat 28, "Berkatalah Ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus." Perkataan atau kalimat "aku haus" ini sebenarnya tidak ingin menggambarkan kehausan yang dirasakan oleh Yesus secara harfiah saja. Tetapi "aku haus" ini ingin menyimbolkan bahwasanya situasi dan kondisi pada saat itu
yang dirasakan oleh Yesus, bahwasannya benar-benar Yesus merasakan tidak ada ya kebenaran di dalamnya. Tidak ada keadilan di dalamnya. Tidak ada cinta kasih di dalamnya. Makanya di dalamnya Yesus berkata, aku haus. Yesus haus akan kebenaran. Yesus haus akan keadilan. Yesus haus akan cinta kasih yang ada di dalamnya. Sebab di dalamnya sama sekali Yesus tidak ada merasakan hal-hal tersebut. Yesus yang tadinya banyak pengikut, banyak orang yang suka dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, seketika mereka semua menghilang. Seketika mereka semua tidak lagi ingin mengenal Yesus. Dan itulah yang terjadi. Yesus mengalami ketidakadilan. Yesus mengalami fitnah. Bahkan Yesus mengalami penderitaan yang sangat-sangat mendalam di dalamnya. Sebab apa? Sebab Yesus sendirian di dalamnya. Tidak ada lagi yang mau mengenal ataupun melakukan pembelaan terhadap Yesus. Karena apa? Karena mereka takut untuk dihakimi. Karena mereka takut untuk dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sahabat GPIB yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita pada saat ini juga terkadang kita diperhadapkan oleh situasi-situasi semacam ini. Ada banyak sekali isu-isu yang seharusnya kita dapat suarakan di dalam kehidupan kita. Mulai dari isu kekerasan, isu lingkungan hidup, isu-isu lainnya yang ada pada saat ini, atau bahkan isu-isu di dalam kehidupan berpolitik kita pada saat ini. Melalui firman Tuhan ini saya ingin katakan kepada sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan, bahwasannya jangan pernah takut untuk menyampaikan suatu kebenaran. Jangan pernah takut untuk menyampaikan suatu kejujuran di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melihat suatu hal yang tampaknya ini tidak baik atau tidak benar, maka sampaikanlah itu dalam kehidupan kita ini. Sebab apa? Sebab ketika kita takut untuk menyampaikan kebenaran ataupun ragu untuk menyampaikan kebenaran, maka sama saja kita sedang membiarkan kejahatan itu terjadi. Walaupun ketika ketakutan itu menguasai diri kita dan kita takut untuk menyampaikan kebenaran, dampaknya tidak secara langsung bagi diri kita. Tetapi bisa saja dampak-dampak itu tadi terjadi bagi orang lain yang ada di sekitar kita, cepat atau lambat. Maka dari itu sekali lagi, melalui firman Tuhan ini, melalui diri Yesus yang mengalami ketersendirian, diri Yesus yang mengalami penderitaan akibat banyaknya orang-orang yang tidak berani untuk menyampaikan kebenaran, firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita sekalian sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Sebab apa? Sebab ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita berani untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita ini, kita berani untuk menyerahkan isu-isu kekerasan, isu-isu lingkungan hidup, dan isu-isu lainnya sesuai dengan kebenaran yang kita tahu di dalamnya, maka sebenarnya kita sudah ikut berpartisipasi untuk dapat menolong mereka-mereka yang selama ini menjadi korban-korban di dalamnya. Maka sebagai penutup saya ingin katakan kepada kita sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan, jadilah air walaupun setetes, tetapi air yang setetes itu dapat memberikan kelegaan bagi mereka yang haus di dalamnya. Bagi mereka yang haus akan kasih, bagi mereka yang haus akan keadilan, dan bagi mereka yang haus akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau urapi, berkati kami semua sebagai orang-orang Kristen yang dapat melakukan firman Tuhan. Biarlah kami semua yang dapat mendengar firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi agen-agen yang dapat menyampaikan ataupun menyuarakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Senantiasa Tuhan Yesus memberkati hari kehidupan kami, bahkan tidur malam kami pada malam hari ini, sehingga kami besok boleh bangun tanpa kurang suatu apapun dan kembali melanjutkan pekerjaan usaha aktivitas kami di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, senantiasa pelihara kehidupan kami, senantiasa Engkau hadir dan mencukupkan kami dalam setiap segala hal apapun di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB yang kasih dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.